Langsung dapat bergabung bersama saya di depan. Ada Ibu Mika, Pak Dadan, kemudian Pak Lukman, kami persilakan. Oleh Bu Mika mungkin di sebelah saya biar kita sama-sama perempuan dekatan ya Bu ya. Lewat depan nggak apa-apa Bu, lewat sini Bu nggak apa-apa. Ya silakan. Bapak Ibu semua juga nanti kami persilakan untuk karena judulnya kita diskusi ya. Jadi nanti di akhir acara kita akan ada sesi Q&A ya Bapak Ibu semua. Tentunya yang akan yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Nah, untuk memulai acara pada sore hari ini kita akan menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Oke, kita akan berdiri semua. Bapak Ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Mungkin Ibu boleh geser nah ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya. Terima kasih berita.kota.id yang telah mengundang saya pada kesempatan sore ini, dan saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Salam kenal, teman-teman jurnalis ya, Pak Dadan juga, kemudian Pak Lukman kawan-kawan baru berarti di sini. Oke, terima kasih untuk slide-nya ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan kalau dari saya sebagai seorang financial planner ya, diskusinya mengenai pengelolaan keuangan dan investasi. Itu pesanan panitia. Jadi ada waktu setengah jam kita ngobrol-ngobrol ringan. Mudah-mudahan nanti ada kesimpulan yang bisa teman-teman teruskan kembali ya kepada masyarakat ya. Semoga ada banyak manfaat dan berkahnya. Saya Mika Rini, perencana keuangan ya, biasa dipanggil Mika, Pak Mika, Bu Mika sama aja. Oke. Saya juga pendiri dari Mitra Rencana Edukasi, sebuah perusahaan konsultan edukasi literasi keuangan, itu spesialisasi kami. Dan kami sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan jasa keuangan ya, juga otoritas, kemudian juga ada juga dari Bank Dunia, dan ada juga dari ada beberapa kali proyek dari PBB waktu itu ya. Untuk edukasi literasi keuangan, dan terobosan kami adalah bagaimana mengajar dengan berbasis gamification ya, sehingga situasi belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami itu untuk masyarakat kita yang memang tingkat literasi keuangannya masih sangat perlu untuk ditingkatkan ya. Itu tadi sekelumit dari Mitra Rencana Edukasi dan siapa saya. Next ya, silakan. Bicara mengenai investasi pasti akan sangat dekat dengan ketidakpastian ya. Ketidakpastian itu akan contohnya adalah fluktuasi berbagai macam produk investasi. Fluktuasi ini bisa naik, bisa turun gitu ya. Gak ada yang namanya sebuah produk investasi itu naik terus gitu ya. Ada sih yang kayak begitu, tabungan, deposito ya, tapi itu juga dia akan mengalami walaupun lambat pergerakannya, tapi biasanya juga suku bunganya juga naik turunnya tergantung situasi ekonomi. Nah, fluktuasi ini ya banyak disebabkan oleh banyak variabel yang bisa menyebabkan situasi naik turun gitu. Tapi apakah fluktuasi berbagai produk investasi harganya naik turun itu semuanya antisipasi kebutuhan jangka pendek apa itu ya? Salah satunya adalah emergency situation, kena PHK, kena sakit apa, pokoknya emergency lah yang membutuhkan tiba-tiba jumlah dana yang besar gitu. Kalau belum punya, belum ada, ya harus mengakumulasi baik dengan cara menabung maupun berinvestasi ya. Kemudian yang kedua, untuk pembelian aset ya, generasi milenial sama generasi Z ini terkenal malas punya rumah, katanya begitu, enakan kos aja ya. Padahal sekarang harga properti katanya lagi murah ya. Kemudian ada surplus lagi, ya beli aja gitu, starting. Kalau beli pakai duit tunai nggak mampu ya KPR, tapi tetap aja harus bayar DP-nya. Itu kan harus diakumulasi dalam yang disupport oleh kegiatan investasi. Kebutuhan di masa depan, oke, itu tadi pembelian aset ya, pembelian aset. Sekarang kebutuhan di masa depan tadi dari siklus hidup finansialnya tadi ya,
kebutuhan di masa depannya apa? Yang pasti kita akan berhadapan dengan masa tua, sooner or later, ya. Better prepare early, jauh-jauh hari gitu. Jadi punya 100.000, terus akumulasi 200.000, ya sejalan dengan kenaikan pendapatan Anda, boleh Anda siapkan jauh-jauh hari kebutuhan masa depan apa, ya. Nah tadi di siklus hidup finansial ada guidance-nya, umur sekian apa yang harus Anda punya, lalu siapinnya di masa depan apa, ya. Kemudian ada lagi financial freedom. Ini sempat jadi hits ini, nanya terus banyak sekali jurnalis ya sama kita, gimana cara mencapai financial freedom gitu. Saya tanya balik, menurut kalian financial freedom apa? Kemerdekaan finansial, apa itu kemerdekaan finansial gitu? Ya pokoknya nggak khawatir lagi ya tentang uang gitu. Gak khawatir lagi tentang uang, jadi apa? Punya duit banyak-banyaknya gitu ya. Sekarang saya tanya dulu sama Anda, ngabisin duit gampang karena susah? Gampang tuh, pasti gampang ya. Iya, jadi pokoknya Anda coba misalnya barangkali kasih saya 100 juta, saya bisa nggak ngabisin dalam 10 menit? Bisa lah, bisa. Beli tas, apa, jam tangan, kalau cuma mau konsumtif aja ya, oke. Financial freedom itu ya di luar yang tadi priority yang di atasnya tadi, ya setidaknya itu Anda punya facility income ya 3 kali dari biaya hidup, ya. Jadi nggak pas-pasan banget. Kalau Anda punya facility income 1 kali dari biaya hidup Anda, ya itu berarti Anda sudah mandiri secara finansial, nggak tergantung pekerjaan, nggak tergantung bos, nggak tergantung usaha Anda, udah jalan sendiri. Anda punya aset yang dia itu menghasilkan 1 kali biaya hidup Anda per bulan seumur hidup. Udah, itu kemandirian finansial. Tapi belum free. Kalau free itu benar-benar udah nggak mikirin memang ya, tinggal sedekah, infak, wakaf aja barangkali dia itu ya tuh, karena hartanya udah jalan sendiri. Setidaknya pasti income aja ya 3 kali ya. Oke, ini hanya cluster aja. Jadi habis kita mengetahui di mana kita berada secara finansial, lalu tetapkan priority mana yang harus dicapai terlebih dahulu. Barangkali buat seseorang bukan begini priority-nya, mungkin penyelesaian utangnya dulu barangkali ya. Atau salah satu aja dari sini karena dananya pas-pasan, yaitu mempersiapkan dana darurat, misalnya dengan membeli emas atau reksadana pasar uang, itu boleh dilaksanakan. Next. Yuk, ini contoh aja ya, hanya contoh aja untuk memberikan Anda gambaran gimana sih caranya kita bisa menstruktur ya, membuat rencana investasi. Ini berdasarkan usia. Di sini saya lihat usianya dari yang muda sampai yang menuju senior. Ya, oke. Kalau kita investasinya risikonya rendah semua, nggak kejar inflasi dong. Jadi Anda harus punya kombinasi yang proporsional dari risiko yang rendah, menengah sampai risikonya tinggi di dalam portfolio investasi Anda. Contohnya begini, Anda tiap bulan itu atau katakan Anda punya 20 juta misalnya saat ini ya. Lalu misalnya usia Anda misalnya saat ini 25 sampai 35. Di sini ada bukan rekomendasi ya, maksudnya ini hanya sharing saya aja. Kira-kira pembaginya itu karena Anda masih muda, jadi bolehlah dari 20 juta itu 30%-nya taruh di instrumen yang risikonya rendah, contohnya seperti tabungan, deposito, reksadana, pasar uang, emas, begitu ya. Tapi jangan semua. Lalu 30%-nya ke yang risikonya sedang, misalnya reksadana pendapatan tetap ya. Ini ada properti di sini. Oke. Kemudian juga ada obligasi ya. Kemudian untuk yang 40%-nya karena Anda masih muda, bolehlah ke saham, reksadana saham ya. Gitu. Mungkin Anda juga mau koleksi cryptocurrency misalnya. Saya tidak merekomendasikan, tetapi there are lots of option out there gitu ya. Saya encourage sebenarnya untuk belajar supaya tahu ya investasi yang saat ini sedang hits itu apa sih, teknologi terbaru yang menciptakan aset investasi itu apa sih. Kita perlu belajar kita perlu beli kan, perlu alokasikan gitu, tapi tidak semua ya. Oke, ini cara mendiversifikasi berdasarkan usia. Jadi bukan berdasarkan kayaknya saya orangnya investor risiko rendah deh, nggak kayaknya. Ya, jadi ada patokannya. Next.
Oke. Nah, ini contoh ya, seorang usianya 25 sampai 35 ya, dia punya gaji 10 juta per bulan ya. Emang gajinya diinvestasikan semua ya? Enggak dong, dia kan mungkin ada bayar cicilan KPR, motor atau mobilnya, ada bayar dana pendidikan anak. But at least 10 sampai 30%. Di sini contohnya dari 10 jutanya 20% itu langsung dialokasikan untuk investasi ya. Jadi biar nggak pusing, dah 20% investasinya kemana ya, tadi kan harus well diversified. Jadi selain sesuai dengan tujuan keuangan di masa depan dan prioritinya, maka di sini saya simplify, kira-kira nanti pembagiannya itu rendah, sedang, tingginya seperti ini ya. Okay, next. Yuk. Nah, ini slide saya yang terakhir, investasi. Ini tips investasi ya di kala situasi tak pasti ya. Yang pertama itu kayaknya ini harus jadi kebiasaan ya, sebelum kita memutuskan membeli atau menjual, ketika ada penawaran lah harus cek legalitas lah ke OJK. Gampang itu prosesnya ya, cek legalitasnya ke OJK. Enak banget sekarang investasi, ada bisa ngecek investasi bodong. Nah, makanya kita semua harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Langkah pertama apa? Cek dulu sah apa enggak tuh, itu bodong apa enggak. Yang kedua, karena di situasi yang tak pasti begini, banyak sekali pihak-pihak yang memanfaatkan, yang tidak bertanggung jawab ya. Kena PHK, baru dapat pesangon ya, dia panik, bagaimana caranya uangnya agar menghasilkan uang kembali. Oh, ada tawaran 5% per bulan, gimana nggak tentangan gitu ya, ikut gitu ya, soalnya minggu depan harus bayar KPR nih, belum lunas padahal kena PHK gitu kan, panik. Oke. Yang kedua, tingkatkan likuiditas. Oke. Kayaknya tanggal 18 insya Allah pada dapat THR kali ya. Amin. Tadi nyanyi Indonesia Raya bahasa kencang ini ya. Amin. Ya, Amin langsung ya. Amin harus kenceng. Oke, ya. Bolehlah tingkatkan likuiditas Anda, ya. Tingkatkan likuiditas artinya tambahkan tabungannya untuk dana daruratnya, ya. Boleh yang simpannya ke produk investasi yang risikonya rendah tadi sesuai rekomendasi. Kita balik lagi ke awal ya, mengenai pembicaraan ini adalah situasi yang tidak pasti. Situasi yang tidak pasti, ada obatnya nggak? Ada nggak situasi yang tidak pasti obatnya? Nggak ada ya Pak? Ya, berdoa banyak-banyak ya, berdoa mah harus ya. Oke, investasi obatnya ada Pak, Bapak Ibu, long term. Statistik menyatakan, nanti ditanya sama Pak dan Pak Lukman, tadi Pak Lukman dia dari Bursa Efek Indonesia, KSEI, OJK, juga Bank Indonesia memperlihatkan kinerja 10 tahun, 15 tahun, bahkan Anda bisa lihat itu dari awal semenjak adanya pasar modal ya, berfluktuasi tetapi dengan arah yang naik. Ada memang momen-momen tertentu yaitu financial crisis dia turun. Tapi bagi orang yang tahu penurunan itu momentum untuk apa? Mendapatkan barang bagus dengan harga murah. Dia akan terjun lagi. Bola itu kalau dilempar pasti arahnya kemana? Ke atas kan? Oke. Obatnya long term. Kalau Anda dalam situasi tidak pasti, in and out market 3 days, 150 ya dulu, 150 hari, 2 minggu udah lepas barangnya, ya masih rugi lah spekulasi. Oke, long term. Jadi sesuai dengan tadi panduan di siklus hidup finansial. Lalu miliki tujuan yang smart, spesifik, measure, attainable, ya, reachable, ya. Kemudian time centric nih. Oke, realistis. Oke ya. Jadi harus kalau kita berinvestasi itu terlebih dahulu kita utamakan untuk tujuan kebutuhan keuangan kita yang spesifik terlebih dahulu, supaya kalau ada penawaran investasi baru yang katanya canggih, sophisticated, apalagi ngomong adalah orang terkenal, nggak tahu dia siapa, apa pengalamannya, apa kredibilitasnya, Anda nggak mudah terombang-ambing, ya. Tetap fokus pada kebijakan investasi pribadi Anda yang sesuai tadi dengan proses yang saya sarankan di sini. Next. Baik, kalau begitu itu tadi sharing sedikit dari saya.
Jika teman-teman nanti butuhkan informasi seputar edukasi financial literacy, silakan menghubungi Mitra Rencana Edukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mike Rini Sutikno dari Mitra Rencana Edukasi. Silakan teman-teman dicatat ya, apabila membutuhkan jasa dari timnya Ibu Mike nih ya. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali, terutama tidak hanya untuk pribadi tapi bagi perusahaan-perusahaan juga ya, di coaching ya Bu Mika ya, bagaimana caranya kita untuk mengelola keuangan nih. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara-caranya, tahu tipsnya tadi disampaikan oleh Ibu Mika, tentunya kita juga ingin tahu nih, investasi apa sih yang bagus di saat kondisi yang tidak menentu. Halah gitu ya, kayak hati ini tidak menentu ya. Namun sebelum itu Kanesha juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara Bincang Ramadan kita atau Talk Show sore pada hari ini, terutama kepada Berita Kota.id yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga kepada PT Antam, kemudian Galeri Mas 24, ada FVF Group, Member of Astra, ada Coca-Cola Biskuit Wafer. Terima kasih banyak untuk supporting yang luar biasa ini. Nah, berikutnya kita ingin tahu bagaimanakah pasar emas saat ini ya, apakah memang sangat bagus untuk investasi, masih bagus, atau paling bagus nih ya teman-teman semua. Karena investasi kan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mika juga sangat banyak. Kalau saya kebetulan investasinya di emas sedikit nih Pak. Mungkin belum ada mas-mas yang pasok nih Pak ya. Jadi di emas masih sedikit. Karena jujur Pak, saya bukan perempuan yang suka menyimpan emas banyak-banyak gitu. Tapi kalau untuk tabungan masih ada, untuk properti saya ada. Mungkin nanti bisa dikasih bocoran-bocorannya ya dari Pak Dadan seperti apa. Kenapa sih kita harus investasi emas? Mungkin begitu ya. Silakan Pak Dadan dari PT Galeri 24 Pegadaian, kami persilakan untuk dapat memberikan informasi kepada kita semua mengenai emas sebagai aset investasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin buka masker. Boleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas acara hari ini dari Berita Kota.id. Kemudian juga yang saya hormati Mbak Mike, narasumber yang luar biasa. Kemudian Pak Lukman, Pak. Kemudian tentu Mbak Nisa yang beberapa kali kita mengadakan Zoom. Hari ini kita bisa offline. Dan tentu teman-teman media semua yang kemarin juga mungkin ikut Zoom bisa bertemu muka, kalau nggak salah bulan Desember 2021 ya. Sekarang sudah bulan April, tidak terasa ya. Baik, melanjutkan apa yang menjadi bahan diskus kita yang dilakukan oleh Bu Mika yang pertama tadi ya, terkait dengan investasi ya. Yang pertama tadi yang saya ingat adalah investasi itu harus legal, betul ya Bu Mika ya. Legalitas ini sekarang sangat penting karena tadi sekarang banyak sekali investasi bodong lah ya, yang perlu bapak ibu waspadai. Kemudian juga likuiditas, saya masih ingat ya, likuiditas. Apakah emas likuiditas sangat tinggi atau bagaimana? Nanti akan kita paparkan ya. Yang jelas sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dadan Gadarsa, Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan mewakili direktur kami yang kebetulan ada acara dengan itu sehingga tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami adalah anak usaha dari PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian kemudian mempunyai anak Galeri 24 ya. Sekarang Pegadaian ini sudah holding dengan BRI Bu. Kemudian apa sih Galeri 24 ini? Produknya, produk kami adalah produk emas, baik itu emas batangan, perhiasan maupun souvenir. Nah, kemudian benefitnya apa saja sih dari Galeri 24 ini ya? Galeri 24 ini tentu ada kelebihan value dibandingkan dengan yang lain ya, dengan toko-toko emas yang lain ya. Di antaranya ada jaminan kadar. Nah, tadi kembali ke legalitas termasuk di sini kan. Jadi kadar kami benar-benar sangat kami perhatikan ya. Kami di Induk punya G-Lab namanya ya. Jadi kami kerjasama dengan tim G-Lab sehingga kadarnya benar-benar sesuai dengan karakteristik yang tertera dalam emas tersebut maupun dalam sertifikat. Kemudian harga bersaing. Nah, Bapak Ibu sekalian, harga emas ini bagaimana sih Mbak Nisha ya hari ini ya? Ya. Mungkin kembali ke tadi yang disampaikan oleh Bu Mika.
apakah betul investasi emas ini bisa kenaikannya di atas inflasi? Ya, ini berdasarkan data yang ada di kami bahwa rata-rata kenaikan harga emas itu selalu di atas inflasi. Contoh misalnya inflasi 2-3% per tahun, kami biasanya harga emas itu ya bukan berarti untuk dari 24, tapi harga emas nasional ya itu ada di angka antara 5-6% rata-rata. Bahkan situasi kemarin 2020 itu harga emas cukup naik cukup signifikan ya. Ini sesuatu banget buat kami sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk para investor dalam masyarakat. Kemudian pada situasi tertentu, contoh situasi perang Rusia dengan Ukraina ya, ternyata ini sangat berpengaruh juga ke harga emas. Nah ini situasi-situasi begini tentu akan diperhatikan oleh masyarakat ya. Dalam keadaan darurat pun emas ini sangat liquid ya, sehingga kategori yang disiapkan oleh Bu Mika saya kira tidak jauh-jauh dari emas ya kan. Dan yang jelas kalau untuk investasi, terutama untuk ibu-ibu nih Mbak Anesha, Bu Mika, kalau istilahnya kan berhias sambil berinvestasi ya kan. Nah, pertanyaannya gitu kan, investasinya fungsinya apa saja? Ya untuk berhias juga, ya untuk juga investasi, kan double gitu yang didapat ya. Itu mungkin nanti kita sampaikan berikutnya. Kemudian ada 90% outlet seluruh Indonesia ya. Kami sekali lagi adalah usaha Pegadaian, outlet kami tersebar di Pegadaian maupun di non Pegadaian ya, seperti di mall ITC, kemudian di mall Ambassador, kemudian juga kami sekarang di Sarinah ya ikut juga. Ya, ini sebagai satu pengembangan dari kami supaya lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk datang ke tempat kami ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke kami punya outlet. Kemudian harganya bagaimana? Apakah sama antara harga di Jawa, misalnya di Jawa Tengah dengan di Aceh? Itu harganya sama. Jadi ketika Bapak Ibu membeli emas di tempat kami di Jakarta, kemudian akan dijual di Makassar, misalnya harganya sama. Ya, harga belinya maupun harga buybacknya. Jadi nggak usah bingung karena kami punya toko offline. Ya, online pun kami punya. Kemudian jaminan buyback, nah ini tentu merupakan satu dari kelebihan emas ya. Arus kas akan lebih mudah dengan adanya buyback ya. Ini menjadi kelebihan investasi emas. Sekali lagi dengan situasi yang begini, situasi yang tidak menentu ya Bu ya, Bu Mika ya, memang kita harus hati-hati saat ini. Memang investasi emas ini dikategorikan investasi yang kuno ya Bu ya, yang lama ya. Tapi dengan adanya berbagai hal ya, saya kira emas ini masih sangat layak ya untuk dikedepankan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau tidak kita ya anak kita, adik kita, keluarga kita biasakan investasi emas. Nah ini. Kemudian terjangkau oleh masyarakat. Loh kok bisa terjangkau? Ya. Emas itu kan 1 gram aja sudah hampir 1 juta gitu kan ya. Yang terjangkau yang di mana gitu kan. Nah, tadi kembali bahwa diskus tadi dari Bu Mika bahwa 20% ya Bu dari pendapatan minimal harusnya kita mensisihkan investasi itu ya. Kami mempunyai emas itu bukan hanya 1 gram, 0,5, 0,2, 0,1. Nah ini bisa menjadi tabungan yang di underlyingnya kita pegang sendiri gitu loh. Jadi nggak bingung kita ya bahwa investasi emas investasi yang dikendalikan oleh kita sendiri, dipegang sendiri oleh kita, kemudian disimpan sendiri oleh kita. Nah ini menjadi semakin pede kita megang emas ya. Itu jadi mulai dari 0,1, 0,2, 0,5 ya. Istilahnya dari harga 100 ribuan lah kami punya ya. Kemudian tadi jaminan kualitas model terbaru. Nah ini tentu kami selalu berinovasi. Kami tidak hanya menjual perhiasan juga, tidak hanya menjual emas batangan, kami pun menjual emas dalam bentuk souvenir. Ya, misalnya sekarang momennya adalah Idul Fitri. Kami mengemas atau memproduk emas batangan yang sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan souvenir dan dalam bentuk Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Nah, hampers kayak gitu. Kalau hampers yang
kayak tablet ini sudah biasa ya Bu ya. Pastinya dalam bentuk apa? Emas. Nah ini emas batangan. Ini bagus. Nah, betul. Ya, karena kalau nggak begitu kami ini Bu, apa di industri ini kan persaingan sangat ketat gitu ya. Ya. Kemudian kami pun mencoba dengan membuat misalnya fotonya Mbak Nesa ya, kami bikinkan dalam bentuk emas batangan setipis mungkin. Nah ini pun kami sudah mulai ke sana gitu kan ya. Kalau gitu Nah. jadinya. Nah, jadi sekali lagi kami di industri ini harus kreatif, karena kalau enggak ya begitu-begitu aja kalah dengan yang lain. Sekarang toko emas kan sudah merata ya, hampir di semua kecamatan malah. Kemudian sertifikasi dari Jileb. Sekali lagi kami punya induk Pegadaian dan mempunyai Jileb yang mereka sekolahkan sampai ke Belgia. Nah ini bukan hanya emas tapi juga berlian di Jileb ini bisa Bapak Ibu pun bisa sertifikasi ke Jileb ini. Oke nih Mas. Nah ini mungkin menyambung kayak apa yang disampaikan Bu Mika. Rule of the game-nya gimana sih untuk investasi ini? Hampir sama ya Bu ya. Pendapatan 50, kemudian hampir sama ini persis ya. Padahal kami udah janjian ya Bu Mika ya. Kok bisa 20% gitu loh di sini. Ya, jadi teman-teman 20% minimal kalau menurut saya. Tapi ya kembali ke kemampuan ya Bu ya. 20% itu seperti apa ya? Emas adalah salah satu portofolio Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan simpan telur dalam keranjang yang sama kan, biasanya begitu istilahnya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya saham, Bapak Ibu juga investasi di reksadana, kemudian deposito, jangan lupa juga di emas ya, karena tadi kelebihan emas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan sangat nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mika. Jadi sama dengan disampaikan Bu Mika bahwa minimal investasi itu 20% dari pendapatan kita. Tergantung kita pinter-pinternya ya Bu ya. Apalagi nanti Bapak Ibu mau mendapatkan THR nih, bocoran dari Mbak Nesa tanggal berapa Mbak? 18. Nah, Saya nggak tahu Pak. Saya nggak ngantor, saya jadi nggak dapat THR. gitu. Jadi nanti siapkan untuk salah satunya beli emas dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, next. Nah ini apa sih manfaat investasi emas ini? Ya. Yang pertama jelas tadi yang kami sampaikan bahwa underlyingnya jelas ya, emas ini kita pegang sendiri ya. Kemudian buybacknya juga gampang sekali, dijual atau digadai pun gampang lah di Pegadaian ya. Dimana beli emas di galeri, di situ ada galeri bisa dijual kembali ke tempat kami. Kemudian perlindungan dari inflasi, artinya apa? Tadi yang kami sampaikan bahwa rata-rata kenaikan harga emas selalu lebih tinggi dari kenaikan inflasi. Nah ini kelebihan dari emas ya, apalagi dalam situasi tertentu, situasi yang tidak menentu seperti saat ini, harga emas benar-benar menjadi komoditas mendunia ya, dan selalu menjadi safe haven ya Bu ya untuk emas ini. Kemudian yaitu selalu meningkat ya dari tahun ke tahun ya, yang 2022 bahkan di 2012 ya, 2015, 2022 pun kembali naik. 2020 tertinggi Bu, 2020 ini Bapak Ibu sekalian ya, ini harga emas tinggi. Kemudian likuiditas tinggi. Nah likuiditas kenapa sangat tinggi? Karena tadi gampang dijual, di buyback artinya. Kalaupun kepepet gampang digadaikan di Pegadaian ya. Ini menjadi kelebihan emas. Kemudian mudah diperjualbelikan dan tentu emas mudah dimiliki ya. Gak usah bingung-bingung. Kadang-kadang kan kita mungkin yang generasi tua ini misalnya ikut apa ya, lewat lending, wah ini cairnya kok susah banget setelah kita investasi. Nah, tapi kalau emas ya cukuplah ke Pegadaian atau ke Gali 24 ya, merapat, dijual, di buyback, sangat mudah. Itu kelebihan dari manfaat investasi emas ya. Lanjut Mas. Ya ini mulai dari yang kecil. Nah, mendambung emas tadi kami punya produk yang baby gold ya, kecil-kecil emas ini ya, kecil-kecil kemudian banyak di buyback jadi besar. Nah ini jadi kami menyediakan emas yang 0,01, 0,2, 0,5, yang 1 gram, 5 gram, 10 gram sampai yang 1 kilo ada di tempat kami ya. Jadi Bapak Ibu
investasi itu dimulai dari mana? Tadi dari perencanaan dulu, kemudian tujuan dulu, kemudian setelah tahu tujuan, misalnya Bapak Ibu ingin berangkat haji tahun berapa, nah dimulai dari emas pun akan sangat worth it ya. Karena tadi emas yang ada di tempat kami adalah dimulai dari hal-hal yang kecil ya, dari yang baby gold sampai yang besar. Nah itu Bapak Ibu sekalian kelebihan dari kami Galeri 24. Jadi nggak usah ragu, investasi emas kami menjadikan alternatif lebih. Oke, lanjut Mas. Nah ini contoh-contoh harga emas dari dekade ke dekade ya Bapak Ibu sekalian. Dalam jangka panjang emas merupakan instrumen investasi yang menguntungkan karena nilainya selalu terjaga ya. Hari ini kalau nggak salah sudah 960 harga. Bahkan kemarin pada saat terjadi krisis di Rusia Ukraina itu sempat 1.020.000 Bu ya. Jadi ketika sudah di angka itu bisnis sudah sudah stabil gitu kan ya. Padahal setahun 2 tahun lalu kan masih di harga 700 800 ya, kenaikannya sudah sangat tinggi menurut saya ya. Makanya bisa mengalahkan inflasi harga emas ini ya. Ini kita lihat beberapa produk kita ya, ada yang 85.000 Bu nih. Tadi yang kecil-kecil ya, 400 ribuan, ada yang 2 jutaan, 5 jutaan. Ini sekali lagi portofolio bahwa kita memiliki emas tidak harus identik dengan yang puluhan kilo, ratusan gram lah, tapi mulai dari yang kecil-kecil yang 400 ribuan, bahkan 100 ribuan gitu, bisa ditempatkan ya. Naik Mas. Nah ini kalau kita perbandingan ya, biaya haji dibandingkan dengan gram emas itu selalu mengalami kenaikan. Artinya ketika biaya haji misalnya hari ini 40 juta ya, dibandingkan dengan harga emas itu selalu harga emas bisa mengikuti gitu ya, bisa mengikuti. Inilah salah satu mungkin tadi tujuan investasi misalnya pingin berangkat haji tahun berapa gitu kan, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Dengan mengumpulkan emas ini sangat layak untuk dijadikan investasi ya. Kemudian juga ini biaya haji 2012 setara dengan 61 gram, biaya haji 2022 setara dengan 46 gram. Ya, artinya kelebihan emas, itulah kelebihan emas ya. Harganya selalu meningkat. Ternyata ketika disandingkan dengan ongkos naik haji itu 2012 mungkin dengan 61 gram satu orang bisa berangkat haji. Ketika 61 gram masih kita pegang, tinggal namain dikit sudah bisa 2 orang yang berangkat haji, ya kan? 46 berbanding 61, tinggal namain 21 gram sudah bisa untuk 2 orang, ya. Ini menunjukkan ya, dalam jangka panjang emas merupakan investasi yang tahan inflasi dan cocok dijadikan sebagai tabungan haji, ya. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, ya. Lanjut Mas. Ini produk-produk kami mulai dari 0,5, 1 gram, 2 gram, 0,1 pun sekarang sudah kami produk ya, baby gold. Bahkan di tempat-tempat lain misalnya 0,5 ini di induk ya, di induk kami bukan di galerinya, itu dicicil Bu ya, sistemnya cicil. Misalnya berapa bulan, nah, tapi barang ditahan dulu pegadaian, nah, barangnya dari kami, itu juga bisa. Ini salah satu kemudahan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan investasi dalam bentuk emas di galeri dan pegadaian. Lanjut Mas. Nah ini emas-emas yang tadi kami sampaikan, baby gold ya. Baby gold ini kecil, kemudian dengan ciri khas pertumbuhan. Ini di sini ada gambar-gambar bunga nih. Mulai dari istrinya menanam, kemudian tumbuh batang-batang kecil dan akhirnya jadi bunga. Nah, ini menjadi slogan kami juga bahwa investasi dimulai dari kecil, berseris biasanya gitu Bapak Ibu sekalian ya. Berseris ini bisa dijadikan juga untuk souvenir. Kemudian sebelahnya juga sekali lagi kami selalu berinovasi
kami tidak ingin ketinggalan bahwa investasi emas ini juga bisa beragam, bukan hanya cincin, kalung, gelang misalnya ya di zaman nenek saya nih biasanya kan dulu kalau apa namanya investasi begitu, investasi kita ke toko beli emas disimpan di bawah kasur biasanya kan begitu. Next Mas. Nah ini juga inovasi kita ya sesuai dengan tema-tema kita. Biasanya kalau tahun baru, kemudian juga ada Lebaran dan lain sebagainya. Ini momen-momen ini sengaja kami ciptakan supaya ada kesan di hati gitu loh. Oh pada 2022 misalnya saya dikasih souvenirnya Lebaran emas 0,5 gram misalnya ya. Jadi kesan itu yang ingin kami sampaikan ke masyarakat. Lanjut Mas. Nah ini juga ini ada sesuai dengan kota ya, ada Monas, kemudian juga ada Ramasinta, Hadiah Ameh ya, Prambanan dan Barombari. Ini tema-tema ini emasnya mana? Ini emasnya yang bulat-bulat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sengaja kami ciptakan sekali lagi momen-momen daerah dan momen-momen kota dan juga misalnya untuk Barombari kan ini sudah sangat terkenal ya. Ini tentu menjadi kebanggaan kita juga bahwa memiliki emas dengan tema-tema tertentu dan tentu sangat menarik ya. Lanjut Mas. Ya. Oke lanjut. Ya. Nah ini juga sangat keren nih. Oke lanjut Mas. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, Mbak Nesa yang dapat kami sampaikan. Sekali terima kasih. Kami dari Galeri 24 tentu sangat berbahagia bisa berkolaborasi dengan teman-teman pada sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Deden dari Galeri 24. Wah, gimana nih? Sekarang atau mungkin udah dari sejak lama nih bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini walaupun rekan-rekan media tapi ternyata investasinya emas luar biasa ya Pak ya. Mudah-mudahan ini memang memberikan janji yang luar biasa ya untuk masa depan kita semua ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Deden, bebeknya sangat gampang ya. Beli hari ini besok jual juga nggak terlalu jauh bedanya ya Pak ya. Itu sangat menguntungkan sekali. Nah Bapak Ibu tentunya kita juga ingin mendengar seperti apa sih dari sisi lain investasi yang ada pada saat ini ya di bincang-bincang Ramadan kita mengenai kondisi keuangan di saat-saat atau momen yang tidak menentu ini. Kita hadir satu narasumber lagi dan teman-teman juga saya rasa sudah hafal dengan beliau, Bapak Lukman Hakim, seorang analis pasar modal ya. Ya, silakan Pak Lukman untuk bisa memberikan informasi kepada kita semua bagaimana prospek investasinya nih di saat yang tidak menentu ini, silakan. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi yang terakhir itu enaknya adalah tinggal menggarisbawahi itu. Jadi dalam situasi yang tidak menentu ini seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Mika tadi, salah satu kiat investasi yang paling tepat menyikapi kondisi yang tidak menentu itu adalah jangka panjang. Jadi investasi itu harus bersifat jangka panjang. Nah, yang dipaparkan oleh Bu Mika tadi juga kurang lebih menyinggung bagaimana karakteristik investasi itu ada tiga, ya. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Dari tiga karakteristik itu, emas adalah jenis investasi yang memiliki tingkat risiko yang paling rendah. Jadi inilah kenapa bahwa investasi emas ini sangat populer sebetulnya di masyarakat kita, karena risikonya bisa dibilang sangat kecil. Nah, kalau dikatakan mengapa emas ini juga begitu memiliki stabilitas harga yang baik, seperti dikatakan Pak Dadan, selalu nilainya di atas inflasi. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai inflasi itu kan, kalau hari ini 1 juta itu cukup untuk beli 1 karung emas, 1 karung beras misalnya, inflasi 10%, maka tahun atau bulan depan
duit 1 juta itu sudah tidak bisa beli lagi beras sebesar 1 karung. Inflasi kan seperti itu. Nah, untuk menyikapi penurunan nilai uang yang kita miliki, maka kita perlu menyimpan aset tersebut pada sesuatu yang kalau misalnya terjadi kenaikan harga barang-barang di luar sana itu, maka aset kita atau kekayaan kita itu masih sanggup untuk menutupinya. Nah, dalam sejarah umat manusia yang paling stabil itu adalah emas. Emas itu memiliki julukan sebagai safe haven, aset surgawi. Emas itu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Ya. Berbeda dengan dolar, berbeda dengan kripto, bitcoin dan sebagainya. Itu semua ciptaan manusia. Tapi emas itu ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan emas? Nah, salah satunya adalah seperti ini, gunanya untuk kita itu bisa menyikapi inflasi. Nah, ini di grafik ini bisa dilihat bagaimana pertumbuhan inflasi selama setidaknya dalam 1 tahun terakhir. Jadi dimulai dari pandemi, terus kemudian vaksin yang membuat perekonomian mulai membaik, maka inflasi itu grafik ini. Inflasi itu mengalami pertumbuhan dari yang bulan April tahun lalu itu 1,4, sekarang menjadi 2,6. Ini adalah tren yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global. Tren inflasi itu naik. Harga barang-barang itu kalau kita rasakan antara hari ini dengan setahun yang lalu itu kan mengalami kenaikan. Nah, ini yang dikatakan sebagai inflasi itu kita akan merasakannya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman sini saya lihat banyak bapak-bapak, cowok-cowok mungkin tidak terlalu merasakan gitu. Tapi kalau mungkin bagi ibu-ibu yang biasa belanja akan terasa sekali gitu. Dikasih uang 1 juta yang awalnya cukup untuk beli ini itu banyak, sekarang menjadi kurang ya. Nah, itu yang disebut dengan kenaikan barang yang disebabkan oleh inflasi ya. Nah, inflasi yang tinggi seperti ini itu ya obatnya seperti yang Bu Maika bilang itu adalah emas ya. Jadi untuk menyikapi gejolak tingginya inflasi ya salah satunya harus memiliki cadangan emas seperti itu. Oke, kembali lagi ke grafik yang pertama ya. Oke, kalau kita tarik lagi garis yang lebih ke belakang, kita lihat bagaimana tahun 2016 atau 5 tahun terakhir kurang lebih harga emas itu sebetulnya masih murah-murah banget ya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kalau ini dalam harga emas dunia ya, harga emas dunia bisa dikecilin sedikit gambarnya biar kelihatan harganya. Oke, harga emas itu sekitar 5 tahun yang lalu itu masih di harga $1.000 per troy ounce ya. Mungkin kalau kita lihat harga emas setahun yang lalu di bawah 700 Pak ya, di bawah 700.000 per gram kalau harga logam mulia kita ya. Nah, harga emas itu tidak terlalu banyak mengalami kenaikan sampai tahun 2019, baru kemudian setelah tahun 2019 melejit cukup tinggi ya. Saya ingat betul bahwa ketika waktu itu di Wuhan sudah dikabarkan bahwa ada sebuah virus yang ini akan lebih ganas daripada virus apapun yang ada di muka bumi, virus yang pernah ada. Waktu itu saya sudah membuat sebuah warning ya, ke beberapa kolega saya bahwa ini hanya masalah waktu sebelum virus ini akan menyebar keluar dari Wuhan dan dunia akan mengalami
masa di mana kondisi uncertain yang sangat menakutkan. Jadi siap-siap untuk membeli emas. Jadi saya selama 20 tahun terakhir ini mengikuti komoditas emas selama 20 tahun. Jadi mulai dari harga emas itu sekitar nggak sampai 200.000 per gram, sampai harga emas itu puncaknya 1.150.000 ya. Harga emas logam mulia itu kemudian ketika mulai ada muncul COVID itu mengalami lonjakan naik sampai saat itu bisa dikatakan kita nggak pernah tahu harga emas ini sampai kapan naiknya. Jadi itu satu sisi menyenangkan buat orang yang sudah memiliki emas. Tapi di balik kesenangan itu ketakutan kita juga tinggi karena kita nggak pernah melihat puncak harganya. Ya. Ibarat orang naik gunung, kita nggak pernah tahu ini puncaknya di mana. Nah, jadi harga emas itu naik dari kisaran 700-an sampai 700.000 per gram di Indonesia, sampai menembus puncaknya di 100.150.000-an. Saya ingat waktu harga emas di kisaran 1 juta, beberapa teman saya juga sudah mulai mengkoleksi emas dalam jumlah yang banyak juga, karena waktu itu memang kondisi sudah sangat mencekam. Jakarta lockdown, semua aktivitas di Indonesia juga sudah hampir tidak ada pergerakan apapun, ekonomi semua tutup, ya. Sangat menakutkan sekali. Nah, saat itu harapannya adalah emas. Setiap punya uang cash, beli emas. Uang cash, dapat gaji, dapat bayaran, dapat apapun, beli emas. Karena itu kita sampai membayangkan dalam skenario terburuk, misalnya kalau terjadi suatu kerusuhan yang kita tidak pernah membayangkan, kalau misalnya kita perlu melarikan diri kemanapun, maka aset yang bisa kita bawa itu adalah emas. Ya, kita ingat misalnya tahun 98 misalnya, sekaya apapun Anda bawa duit 1 koper, Anda bawa ke luar negeri, itu juga nggak jadi apa-apa, cuma jadi kertas. Tapi Anda bawa 1 batang kilo emas, kemanapun di dunia ini, pasti semua pintu akan terbuka. Jadi mungkin bisa, ya alhamdulillah kita yang ada di ruangan ini termasuk orang-orang yang bisa survivor dari corona, COVID. Karena saya yakin banyak teman-teman kita juga yang tidak lolos, ya. Kita patut bersyukur, ya. Jadi kita bisa membayangkan tracking waktu itu betapa mencekamnya kondisi saat itu. Nah, bulan Desember 2019 ya, itu tiba-tiba ada pernyataan dari AstraZeneca dan Moderna bahwa mereka menemukan vaksin. Mereka hanya membuat sebuah pengumuman, kita sudah menemukan titik terang adanya vaksin. Apa yang terjadi dalam pasar emas? Saat itu harga langsung berhenti di atas. Di hari ketika AstraZeneca mengumumkan kita menemukan vaksin, harga emas itu berhenti di puncaknya. Logam mulia berhenti di 1.150.000, harga emas dunia itu berhenti di 2.200 per troy ounce, dolar per troy ounce. Ada kelegaan bahwa kondisi ada harapan untuk membaik. Tapi buat investor emas saat itu adalah karena sudah ada kelegaan, maka mereka mulai berani untuk melepas emasnya. Nah, di situ bisa dilihat mulai memasuki bulan Januari 2021 sampai hari ini sebetulnya harga emas mengalami penurunan sampai pertengahan 2021. Itu harga emas mengalami penurunan. Sebaliknya, dolar Amerika Serikat harganya masih murah sekali. Oke. Karena selama COVID, ketika ekonomi tidak berjalan,
maka dolar itu menjadi hampir bisa dikatakan juga tidak berharga. Nah, emas mengalami penurunan yang tidak banyak ketika vaksin sudah ditemukan, tapi dolar mengalami penerjunan yang cukup tajam sampai sedemikian rupa nilainya susut sekitar hampir 40-50%. Yang terjadi di logam mulia, harga emas kita pun juga mengalami penurunan dari harga 1 juta sekian itu turun sekitar 30% menjadi 700-800an per gram kembali. Ya. Tapi apakah ini sesuatu yang membuat kecewa para investor emas? Ternyata tidak. Ya, mendekati akhir tahun 2002, dunia kembali lagi dikhawatirkan oleh dua hal. Yang pertama adalah setelah vaksin ini ditemukan dan orang-orang sudah mulai kembali lagi bekerja, pabrik-pabrik mulai dibuka dan sebagainya, terjadi lonjakan permintaan barang yang cukup tinggi. Orang sudah mulai belanja lagi normal. Ya. Orang sudah mulai mengkonsumsi, kehidupan sudah bisa dikatakan berjalan normal seperti kita hari ini. Sayangnya pasokan dan produksi itu tidak pulih secepat itu. Ini yang terjadi dalam mungkin 6 bulan sampai setahun terakhir ini yang membuat harga barang kemudian melonjak drastis, cukup tinggi, inflasi melejit sedemikian rupa. Yang dulu awalnya dunia itu memperkirakan bahwa sebelum ada COVID, dunia ini sedang mengalami krisis ekonomi karena krisis keuangan Amerika Serikat dan belum pulih. Kemudian dihantam oleh COVID, semakin sakit. Ya. Nah, ketika vaksin ini ditemukan, semua bank-bank di dunia ini, bank-bank sentral, itu tidak membayangkan bahwa kecepatan pulihnya ekonomi itu sedemikian cepatnya. Yang awalnya diperkirakan dunia ini ekonomi mungkin normal sekitar 5 tahun lagi, tapi ternyata dalam waktu setahun itu sudah melejit tidak karuan. Ini yang terjadi sekarang hari ini, itu terjadi perang melawan inflasi secara global. Ya, kalau enggak ekonomi dunia akan hancur lagi. Ya, yang terjadi seperti itu. Nah, makanya dalam 6 bulan terakhir, ya, mendekati pergantian tahun 2002, itu harga emas mulai naik lagi. Kita lihat itu sudah ada sedikit lancip lagi. Yang kedua, nah, ini ketika harga logam mulia kita kembali lagi di atas 900.000 per gram, Pak. Jadi harga emas dari angka 700.000 per gram kemudian naik lagi ke 900. Nah, puncak ketakutan dunia itu adalah ketika Rusia semakin menunjukkan niatnya untuk menyerang Ukraina. Nah, di sini pada bulan Desember 2001 dan Januari 2002 itu harga emas sudah ancang-ancang untuk naik. Jadi saat itu sudah ada kekhawatiran kalau Rusia benar-benar berani menyerang Ukraina, maka dunia akan diambang masalah yang lebih rumit lagi gitu. Semua tidak berani membayangkan terjadinya pecah perang dunia ketiga. Semua orang di dunia mencoba untuk tidak memikirkan opsi itu. Tetapi yang dilihat adalah konsekuensi daripada kalau terjadi perang di Ukraina, maka akan menimbulkan gangguan terhadap pasokan transportasi, ya, harga minyak dan sebagainya, itu semua akan terganggu. Nah, ini benar-benar terjadi menjadi mimpi buruk yang menjadi kenyataan itu pada bulan Februari akhir 2002 ketika tentara Rusia mau masuk ke wilayah Ukraina. Hari itu harga emas langsung melejit dan di awal bulan Maret harga emas sudah kembali lagi seperti ketika terjadi puncak pandemi, ya, harga emas dunia itu naik melejit ke 2070. Ini adalah harga emas yang paling tinggi kedua setelah puncaknya waktu pandemi di 2080.
Begitu juga dengan harga logam mulia kembali lagi di atas 1 juta ya Pak. Ya. Jadi ada sebuah ketakutan bahwa perang yang terjadi ini akan membawa masalah ekonomi, khususnya inflasi yang akan semakin tinggi. Nah, yang membuat harga emas sampai hari ini, sampai sore ini masih cukup tinggi dan masih akan berpeluang naik lagi. Nah, kembali lagi ke seperti yang Bu Mika bilang tadi, bahwa di dalam situasi yang tidak menentu saat ini, obatnya itu adalah melakukan sebuah investasi jangka panjang. Nah, emas sebagai pilihan investasi yang paling aman dari segala karakter itu sangat cocok untuk digunakan sebagai tujuan investasi jangka panjang. Jadi mungkin nanti bisa berkoordinasi atau ditanyakan lebih lanjut ke Pak Dadan. Kalau misalnya mau kita belanja emas hari ini, terus kira-kira kita simpan waktu setahun, 3 tahun, atau 10 tahun, seperti apa gitu kan. Tapi setidaknya orang-orang tua kita itu sudah mengajarkan ya, bahwa menyimpan emas itu tidak akan pernah rugi. Menyimpan emas itu tidak akan pernah rugi. Jadi emas akan selalu memberikan hasil seperti yang Pak Dadan bilang, selalu memberikan hasil di atas inflasi. Ya. Nah, untuk seperti yang Bu Miki bilang tadi juga, untuk generasi milenial ini ternyata karakternya sedikit berbeda dengan mungkin kita atau mungkin yang lebih senior gitu ya. Mereka ternyata memiliki karakter berinvestasi itu jangka pendek ternyata, short term. Jadi mereka maunya, kalaupun saya berinvestasi ya saya pengen cepat dapat hasil gitu ya, seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya bahwa mereka ketika disodori pilihan untuk berinvestasi emas secara fisik, pasti mereka bertanya-tanya, ini kalau saya jual minggu depan atau bulan depan kira-kira untungnya bagaimana gitu kan. Kalau kita menyuruh anak kita misalnya, udah kamu beli emas saja gitu kan, nanti bulan depan untung berapa gitu. Jadi dalam investasi itu ada investasi jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada yang berisiko kecil, menengah, dan tinggi. Nah, untuk yang dapat menghasilkan return yang tinggi, memang biasanya dalam hukum investasi itu hasil yang tinggi akan diikuti oleh risiko yang tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai aset atau komoditi emas sebagai aset investasi, kalau digunakan dalam jangka pendek, ya, mungkin akan memerlukan nilai investasi yang besar, seperti itu. Yang kedua, ada banyak faktor dari investasi emas yang jangka pendek ini. Kalau secara fisik mungkin hasilnya tidak setinggi yang diharapkan. Nah, disitulah seperti yang Bu Mika bilang tadi, ada celah di mana emas tetap menjadi tujuan investasi yang sangat menjanjikan walaupun dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak dalam bentuk fisik. Ini mungkin akan sedikit berbeda dengan yang dijual oleh Galeri 24 itu. Tapi kita di pasar modal, kita mengenal ada emas itu sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Nah, ini dia memiliki keunggulan bahwa modal yang digunakan untuk melakukan investasi di emas pada perdagangan berjangka itu tidak sebanyak dibandingkan kalau misalnya kita berinvestasi secara fisik, walaupun juga ada nilai kelemahannya juga ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai prospek harga emas, memang harga emas
diyakini sampai setidaknya dalam setahun 2 tahun ke depan ini masih akan cukup tinggi. Bahkan harga emas hari ini bisa dikatakan murah ya. Kalau mengingat sejumlah faktor yang sudah saya kemukakan tadi ya, ada inflasi yang tinggi, ada masalah perang di Ukraina yang juga tidak akan selesai dalam waktu beberapa bulan ini. Ini semua yang akan mendorong harga emas menjadi mahal kembali. Jadi saya yakin Pak, harga emas itu masih akan di atas 1 juta ini dalam waktu dekat ini. Harga emas itu mestinya sekarang ini kalau untuk ukuran 1 gram emas lokal itu mestinya udah di atas 1.200.000 mestinya. Jadi kalau seperti Pak Dadan bilang tadi, hari ini harga logam mulia di outlet Galeri 24960 itu sebenarnya sangat murah. Karena secara hitung-hitungannya mestinya udah sampai di atas 1.200.000. Nah, hal yang menahan harga emas untuk tidak ke atas 1 juta setinggi itu adalah karena bulan depan Amerika Serikat mau menaikkan suku bunganya kembali. Nah, itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau melihat inflasi yang tinggi, bahkan tanpa Amerika Serikat itu, bahkan Amerika Serikat menaikkan suku bunga 6 kali ke depan sampai tahun, jadi sampai bulan Mei sampai bulan Desember itu Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga 6 kali ya. Sampai akhir tahun kalau kita menyimpan dolar itu kemungkinan akan menguat, sudah pasti menguat, dan rupiah akan melemah, itu sudah pasti ya. Nah, untuk menyikapi itu ya emas ya menjadi tujuannya. Slide ketiga dulu. Nah, ini adalah harga emas dalam 6 bulan terakhir ya, seperti saya bilang tadi di angka 790 per gram ya, sekian. Kemudian mendekati 900-an harga emas antam 900-an. Dan beberapa waktu lalu, pada waktu Rusia sudah menyerang Ukraina akhir Februari tanggal 24, itu harga di atas 1 juta. Kemudian sekarang turun sedikit, tapi masih 980, 960 ya. Nah itu, tapi kalau dilihat bentuknya, itu kan bentuknya masih naik garisnya. Ini yang mengisahkan bahwa harga emas masih akan berpeluang naik, walaupun Amerika menaikkan suku bunga sangat gila-gilaan tahun ini, akan menjadi sangat gila. Tapi semua orang percaya bahwa emas sampai setahun ke depan itu masih memiliki peluang yang lebih baik. Jadi kurang lebih prospek harga emas masih sangat menjanjikan sebagai tujuan investasi di saat kondisi tidak menentu seperti hari ini ya. Sudah. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Lukman. Wah, semuanya hening nih ya. Kurang klimaks kayaknya nih Pak Lukman nih ya. Akhirnya kurang klimaks nih ya. Tapi ya demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati. 3 narasumber kita telah memberikan paparannya masing-masing, telah memberikan pendapatnya bagaimana cara menyikapi ketidakpastian ya yang hadir di tengah-tengah kita mungkin ya. Kata Anda, siapa bilang saya pasti aja semuanya ya. Nah, namun demikian sebelum nanti kita ke kesimpulan nih, Kanesha ingin mengundang Bapak Ibu semua, silakan yang ingin bertanya. Tapi mungkin kita batasi pertanyaannya ya, karena kita akan menjelang azan maghrib. Saya yakin untuk yang berpuasa juga sudah tidak sabar untuk berbuka puasa. Silakan Bapak yang ada di sini. Boleh berdiri? Maju aja ya, boleh. Maju lah kalau gitu ya, biar ada pergerakan sedikit Pak. Boleh. Ya, terima kasih. Saya Iksan dari inakam.com. Saya mau tanya pertama ke
Pak Dadan untuk tadi Pak promonya menarik. Cuman saya tanyakan ada nggak produk yang istilahnya kita itu membeli emas di galeri, tapi emas itu disimpan di galeri 24 juga. Karena kalau kita khawatir kalau kita simpan tuh hilang atau mungkin taruh lupa di mana. Itu apakah ada program seperti itu yang ditawarkan dari 24? Dan juga kedua, saya pernah dengar ada tabungan emas. Apakah itu termasuk di produk dari 24 atau di produk di budaya yang lain? Itu mau penjelasan kepada. Untuk Bu Mika, saya nanya gini Bu, bagus gak kalau kita investasi di sekarang ya ini seperti kripto, bitcoin gitu? Bagaimana prospeknya buat investasi seperti itu? Dan juga selain yang tadi tips yang Ibu berikan, apa sih yang kita jangan salah pilih untuk investasi di situ gitu, terkait apalagi kemarin sudah ada misalnya kasus binomo kan gitu kan, ini kan bagaimana kita hindari terjerumus dan kita tidak rugi gitu. Kemudian untuk Pak Lukman, kita lihat nih Pak, kami maaf nih Pak, investasi rame, banyak peluang, bahkan sampai artis-artis juga menjualkan produk-produk investasi. Ini kalau Bapak lihat fenomena apa yang terjadi gitu? Apakah memang menunjukkan perekonomian kita meningkat, atau memang harus ada hal tertentu nih sehingga adanya penawaran investasi yang baru? Jadi terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Silakan dari Pak Dadan dulu. Baik, terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Yang pertama tadi, adakah cara menyimpan ketika Bapak beli emas simpannya di galeri 24 biar aman kan ya? Tadi kata Pak Lukman kan ada resiko emang di investasi emas ini karena harus dibawa-bawa atau disimpan. Nah, ketika kemalingan repot kita gitu kan ya. Jadi untuk di galeri 24 tidak ada Pak fasilitas untuk penyimpanan ya, tidak ada, sekali lagi untuk penyimpanan. Tapi di induk kami Pegadaian ada namanya safe deposit box. Nah, saya lupa tarifnya per tahunnya berapa gitu kan Pak, lupa saya untuk tarifnya ya. Yang jelas misalnya Bapak beli emas di galeri, kemudian datang ke Pegadaian, salah satunya yang ada di Kramat Raya Pak, Syariah Kramat Raya, itu bisa Bapak, di situ ada safe deposit box, tinggal daftar aja. Nanti mungkin bisa ditanya tarifnya berapa per tahunnya, yang jelas mungkin nggak mahal juga lah Pak. Ini bisa, jadi kami bersinergi antara induk dan anak ketika membeli dan disimpannya di Pegadaian ya, dengan tentu jaminan keamanan di Pegadaian. Bisa, tapi di induk Pak. Kalau di galeri langsung nggak bisa. Terjawab Pak yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa tabungan emas yang ada di Pegadaian? Tabungan emas di Pegadaian ini adalah tabungan, misalnya Bapak nabung 1 juta ya di bank. Maka kalau di bank itu ketika Bapak nabung 1 juta akan ada saldo 1 juta. Tapi kalau tabungan emas di Pegadaian, nabung 1 juta di sebelahnya akan tertulis 1 gram emas. Misalnya gitu, ketika ada 1 gram. Jadi produk tabungan emas adalah tabungan induk kami. Tabungan emas namanya. Barangnya dari mana ketika sudah dicairkan? Barangnya tetap dari kami, dari anak, dari 24. Jadi kembali ke sinergi Pak. Jadi ini sangat menarik juga nanti disampaikan kelebihan dari tabungan emas. Ini kan tidak perlu disimpan ya Pak, seperti tadi yang pertanyaan Bapak pertama, kalau disimpan di Pegadaian. Tapi kalau tabungan emas nanti dicairkannya kapan aja, ketika Bapak sudah butuh. Misalnya saya mau mencairkan dalam bentuk fisik, tinggal datang ke outlet Pegadaian. Nanti disitulah peran kami sebagai anak usaha akan akan membentuk nanti apa yang misalnya Bapak dapat 1 gram, 10 gram, itu nanti kami akan mensupportnya ya. Itu Pak, bisa sudah terjawab Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ya, perlu nggak kripto, NFT, terus kemarin ada berkaca kepada kasus binomo, binary options gitu ya. Gini, untuk mensimplify sekali lagi, kalau kita bicara cryptocurrency, dia adalah aset yang diciptakan dari teknologi blockchain ya, blockchain. Jadi asetnya itu memang berbasis teknologi, fisiknya ada nggak? Underlying asetnya apa? Nggak ada.
supply dan demand gitu. Underlying asetnya teknologinya itu sendiri gitu ya. Penjelasannya complicated lagi. Saya sendiri masih belajar 1-2 buku aja belum habis itu ya. Tapi pada dasarnya dia adalah aset juga ya, aset investasi juga ya, tetapi underlyingnya itu dia berbasis teknologi, intinya begitu ya. Oke. Itu kalau mengenai si cryptocurrency-nya sendiri. Pertanyaannya adalah perlu apa enggak kan ya Bapak ya. Oke, kembali kita tadi khasnya milenial itu dia kalau investasi ya fokusnya ke produknya, bukan ke kebutuhannya dia. Jangan kebalik. Ya. Itu khasnya dia, khasnya anak muda seperti itu ya. Investasi itu prosesnya, decisionnya ya. Pertama itu kita buat semacam yang saya sebut investment policy statement, kebijakan investasi pribadi atau rencana pribadi kita, rencana keuangan, rencana investasi pribadi kita ya. Mau digunakan buat apa dan kapan. Setidaknya tadi ada baseline investasi ya, itu harus masuk ke situ. Atau fokusnya adalah tujuannya untuk apa, sehingga matching kepada apa prosedur atau proses tahapan yang kedua, security selection. Oke, ya. Baru yang ketiga, market timing, belinya kapan. Oke, ya. Jadi sekali lagi, satu, buat rencana investasinya terlebih dahulu. Jadi bukan pada produknya ya. Kita buat rencana investasinya, ini tujuan investasinya buat apa. Baru yang kedua, security selection. Security selection itu maksudnya bukannya sahamnya security, tapi maksudnya produk investasinya itu apa? Diseleksi. Apakah cocok dengan kripto? Apakah cocok dengan emas? Gitu, ya. Nah, kalau kita pilih menseleksi produk investasi, itu kan kita harus benchmarking lagi. Oke? That's why I got to say, kenapa investasi itu menjadi kompleks? Karena Anda memang harus punya knowledge dan skillnya, dan itu harus dilatih. Oke? Ya. Jadi yang kedua, menseleksi produknya, cocok nggak dengan kripto, cocok nggak dengan emas, ataukah malah ternyata reksadana pasar uang yang lebih cocok. Itu kan nanti pertanyaan akan tergantung dari berapa lama Anda investasi, ya, berapa lama Anda investasi. Semakin pendek harus semakin konservatif, semakin panjang ya boleh Anda agresif gitu. Nah kalau uangnya mau dipakai 2 tahun lagi yang nggak cocok dengan kripto misalnya, ya. Yang kedua, sebelum memilih itu, kita harus lihat 5 tahun terakhir itu, ya, secara statistiknya, performance-nya berapa. Kalau nggak ada, ya jangan dipilih. Itu ya. Jadi cek legalitasnya udah pasti saya nggak sebutin lagi. Itu udah harus, maksudnya harus embedded gitu di kita. Kalau kita mau memutuskan, lihat cek legalitas dulu. Tapi waktu pada tahapan kedua, security selection, seleksi produknya, ya, kan banyak sekali kita ada penawaran. Kita lihat 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu kinerjanya berapa gitu dibandingkan ya. Kalau dia produknya growth ya, seperti misalnya emas, dia bandingannya dengan apa? Dengan komoditas juga dong tentunya gitu ya. Dengan saham misalnya ya, dia punya dia bisa punya dampak growth jangka panjang gitu ya. Nah kalau kripto dibandingkan dengan apa kan gitu. Kalau nggak ada pembandingnya dan Anda belum tahu, ya jangan dipilih dulu gitu ya. Kecuali begini, jawaban yang kedua pendekatannya, kalau tadi jawaban pertama pendekatannya adalah Anda mau berinvestasi. Kalau yang kedua pendekatannya adalah Anda mau belajar investasi. Beda ya. Mau belajar investasi, ya memang harus dialokasikan duitnya. Beli buat apa? Belajar. Motivasinya untuk belajar, pengen tahu. Apalagi Anda jurnalis harus tahu kan. Nah gitu. Siapa tahu dari kantor mensupport untuk belajar gitu. Sampai ikutin trainingnya orang kali begitu ya. Gitu. Jadi boleh dibeli dengan motivasi apa dulu gitu ya. Kalau motivasi untuk berinvestasi, pertama dia sudah tidak memenuhi kaidah perencanaan investasi, tidak memenuhi kaidah security selection, apalagi belinya kapan juga nggak tahu, kapan harganya paling murah, kapan harganya paling mahal juga nggak tahu, Anda nggak punya skill and knowledge, jangan dibeli. Yang kedua, kalau motivasinya untuk belajar ya, berarti uangnya harusnya kecil sekali dong kan gitu ya, nggak mengganggu dari keuangan Anda. Itu jawaban yang pertama. Saya kira ada pertanyaan yang kedua ya, tips ya selain yang tadi. Supaya tidak mudah ya tergoda gitu. Oke, saya mungkin tambahkan dari tips yang tadi 4 itu ya. I think check follow credibility over celebrity.
banyak banget sekarang itu kita terima nasihat berkiblat dari siapa, kita nggak cek dulu orangnya nih, begitu ya. Kalau saya orangnya selektif gitu. Saya tentunya mengikuti nasihat investasi ya, nasihat pajak, nasihat investasi. Saya juga punya konsultan keuangan ya. Tapi kredibilitasnya saya cek, bukan orang yang memang terkenal dan memang punya banyak pengikut gitu. Itu hati-hati, karena saya lihat kecenderungan masyarakat sekarang itu, karena orang Indonesia itu guyup gitu ya, dia lebih percaya temennya gitu. Oke, ya. Jadi kemampuan untuk menseleksi ini yang harus kita bersama-sama lah dengan otoritas, harus ditanamkan gitu kepada masyarakat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Pak Lukman, silakan. Ya, menyikapi fenomena penipuan atau investasi seperti sekarang ini, pertama-tama memang harus dicek itu legalitas. Apakah produk investasi ini legal atau tidak? Kita belajar dari kasus Binomo. Binomo ini sebetulnya masuk di Indonesia sudah beberapa tahun yang lalu. Hanya hukum kita itu tidak preventif ya. Tapi kalau ada korban dan korbannya melapor, baru ada tidak lanjut. Nah, Binomo ini menjadi Binomo dan kawan-kawannya, termasuk yang paling update adalah robot trading yang lagi ramai hits, atau dalam bahasa umum itu adalah scam ya, scammer seperti itu. Itu ketika sudah menelan kerugian yang cukup masif ya, sejauh ini dideteksi itu sudah mencapai angka triliunan. Bisa dibayangkan bahwa duit sekian triliun itu hanya bermuara pada 1, 2, 3 orang. Padahal kalau kita lihat sebuah kota kabupaten di Indonesia ini, berapa banyak kota kabupaten yang memiliki PAD di atas triliunan misalnya. Saya kira tidak banyak. Jadi seorang Indra Ken, Doni Salman itu bisa meraup dana itu dengan kemampuan seperti sebuah kota atau kabupaten. Nah, kerusakan yang ditimbulkan itu memang cukup besar sekali ya. Karena ternyata sistemnya bukan sebuah trading investasi yang fair gitu kan, tapi memang itu didesain untuk menjadi perangkap yang akan menjaga investor. Nah, kenapa fenomena ini marak dan banyak sekali menimbulkan korban? Itu ternyata lebih populer, atau dalam bahasa sederhananya, dalam yang sesuai dengan apa yang kita diskusikan sore ini, kenapa duit sekian triliun itu gak dibuat untuk belanja emas di Galeri 24 gitu ya? Simpelnya kan kayak gitu kan. Kalau duit triliunan itu dibelanjakan ke Galeri 24 kan lebih magnus gitu ya. Nah, ternyata setelah kita lihat itu seperti yang diteliti oleh Bu Mika tadi itu ya. Satu, anak-anak atau generasi milenial ini itu sukanya investasi jangka pendek. Yang kedua, mereka lebih suka yang berbau teknologi. Jadi web based, pakai aplikasi, pokoknya yang mobile itu sangat keren sekali buat anak-anak ya. Sebelumnya mungkin ya, di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Nah, ini kita lihat. Jadi sebabnya kenapa kasus-kasus itu terjadi itu di poin-poin ini sebenarnya sudah disebutkan. Mobile web based ya, seperti itu. Kenapa yang dipilih adalah Indra Ken, Doni Salman. Akhirnya kita tahu bahwa mereka itu adalah hanya wayang. Di belakang mereka itu ada orang lain yang menjadikan mereka itu sebagai wayang. Indra Ken, Doni Salman itu adalah nobody. Doni Salman tukang parkir, terus apa gitu. Atau kalau yang paling ingat, yang paling gampang itu adalah iklan jutaan orang yang tidak menyadari ya,
Masih ingat gak iklan Binomo yang pertama itu? Jutaan orang. Nah, dia itu kan hanya pemain drum, pemain band. Ya, pemain band, nggak lagi bokek, nggak punya duit. Tiba-tiba ada yang bisikin, kamu mau duit nggak jadi bintang iklannya? Ya dia mau aja kan. Makanya dia di make up, dipermak, dibawa ke pacarnya orang Rusia, lagi pulang kampung, bokek, ditawarin sama yang di Rusia, kamu mau nggak? Tak kasih duit buat pulang ke Indonesia jadi bintang iklan. Nah itulah iklan Binomo yang pertama. Ya. Nah, influencer investasi di sosmed, itulah kenapa yang dipilih kayak macam Doni Salman, influencer dan sebagainya, karena memang segmennya adalah anak milenial yang sukanya itu tadi, investasinya itu berbau teknologi, aplikasi, mobile website. Yang sayangnya itu tidak disikapi oleh semacam Pegadaian, Galeri Keempat yang awalnya seperti itu kan Pak. Kalau sekarang mungkin sudah ada aplikasinya, sudah ada sekarang aplikasinya, tapi sebelumnya belum ada. Nah, anak-anak milenial ini suka yang begitu, mereka maunya kelihatan keren kayak gitu. Itulah kenapa bahwa kasus-kasus seperti itu masih terjadi, ya, karena pertama hukum juga berpengaruh, legalitas kita seperti itu, dan untuk menyikapinya memang yang harus dilakukan pertama adalah cek legalitas, apakah produk tersebut itu memang sudah legal atau belum. Yang paling update itu adalah transaksi kripto, ya. Itu sebelumnya masih menjadi perdebatan, walaupun akhirnya sudah disetujui dan mulai diadopsi oleh Bapepri bahwa kripto seperti Bitcoin dan kawan-kawannya itu boleh ditransaksikan sebagai aset, ya, sebagai aset investasi boleh ditransaksikan, tetapi tidak untuk alat pembayaran. Di Indonesia belum menerima itu. Ya. Nah, tapi faktanya di lapangan dalam temuan kita itu adalah anak-anak milenial ini jarang sekali memperhatikan masalah legalitas ini. Bahkan setelah Indra Kents dan Doni Salman tertangkap pun masih ada yang menghubungi saya gitu, Pak, kalau saya ingin jadi afiliator itu gimana ya? Anda bisa bayangkan gitu. Saya sampai speechless ketika dia akhirnya terus terang seperti itu. Gimana caranya saya menjadi afiliator? Padahal Indra Kents dan Doni Salman sudah ditangkap. Saya bilang gitu loh. Kan Indra Kents sama Doni sudah ditangkap. Ya kan mereka rame-rame Pak. Saya pengennya nggak rame gitu. Wah. Nah, artinya bahwa ada faktor lain ternyata di luar masalah ini. Jadi flexing, ya, kalau yang lagi zamannya sekarang istilahnya flexing. Ternyata anak-anak milenial ini mereka meniscayakan masalah legalitas, masalah hukum ini karena mereka lebih suka, udahlah kalau urusan hukum itu udah urusan nanti saja gitu. Yang penting saya bisa meraup, bisa kaya, saya bisa menunjukkan saya bisa sukses, saya bisa traveling, saya bisa ke tempat-tempat yang oke, saya bisa makan enak, saya punya mobil mewah. Jadi masalah hukum sudahlah gitu kan. Sampai segitu teknisifnya gitu ya. Nah, ini akan menjadi sebuah PR bersama bagaimana melihat cara pandang generasi milenial ini. Ternyata masalah legalitas ini bukan menjadi sesuatu yang pertimbangan utama ya, mereka dalam berinvestasi. Jadi meskipun investasi itu ilegal, ya anak-anak itu tetap suka. Namanya anak muda, semakin itu ilegal ya semakin disukai kadang ya kan. Tantangannya tinggi katanya. Ya. Baiklah, Pak Lukman, terima kasih banyak untuk jawabannya. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk para pembicara.
Dan saya mewakili panitia, mohon maaf Bapak Ibu semua apabila ada yang ingin masih bertanya, tapi waktu kita rasanya sudah tidak cukup ya, karena 6 menit ke depan kita akan sama-sama berbuka puasa. Kebetulan buka puasanya tidak di lantai ini, tapi kita ke lantai 23 ya? Ya, kita ke lantai 23, jadi itu membutuhkan waktu lumayan teman-teman. Nah, untuk menutup sesi bincang Ramadan sore hari ini mengenai tema kita yang sangat spesial, mengelola keuangan di situasi yang tidak pasti. Tentunya terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Mike, kemudian juga Pak Dadan dan Pak Lukman memberikan secercah pendapat yang lain ya, bagaimana caranya berinvestasi saat ini. Bukan hanya yang menguntungkan, tapi juga yang pasti ya teman-teman semua. Dan tadi juga sudah disampaikan produk dari investasi yang saat ini sangat mumpuni untuk sama-sama kita lakukan, sama-sama kita miliki. Yang belum, mari kita mulai bersama-sama. Kita investasi emas dari mulai harga yang paling murah sampai harga yang paling tinggi untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang sangat mungkin untuk sama-sama kita miliki ya. Dan juga terima kasih banyak Ibu Mike, Pak Dadan, Pak Lukman, terima kasih untuk waktunya. Sebelum menutup kita akan foto bersama terlebih dahulu, boleh Ibu? Silakan panitia. Ini ada sertifikat yang akan diberikan kepada para pembicara. Kami persilakan, kita akan foto terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semua. Semoga memberikan manfaat yang sangat luar biasa dari bincang Ramadan kita pada hari ini 14 April 2022. Mudah-mudahan gak galau lagi ya dengan situasi perekonomian atau situasi kondisi mengelola keuangan dalam momen yang kurang enak gitu, yang tidak pasti ini. Silakan, boleh dibuka dulu maskernya untuk foto. Belum pakai lipstick. Aduh, ya apa-apa Bu. Yang penting investasinya cucuk Bu ya. Iya, Pak Lukman, ya. Ya, tengah depan. 1, 2. Pak, sini Pak, kanan dikit Pak. Ya, tengah lagi Pak, langsung jadi Pak. Waduh. Iya, sudah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama ke lantai 23 ya. Aduh jangan, saya belum sehebat Bapak dan Ibu ini di depan ya. Jangan dong. Rendahan. Saya jadi ini aja, jadi influencernya Galeri 24 aja cukup nanti ya. Afiliator ya. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah mendukung acara pada hari ini. Terima kasih untuk Bincang Ramadan Berita-Kota.id ya. Kemudian untuk sponsornya dari PT Antam, Galeri 24, dari PT Pegadaian, kemudian VIP Group, Member of Asra, dan Coca-Cola Biskuit Wafer, dan tentunya dari Aston. Terima kasih banyak. Silakan ke lantai 23 ya, mudah-mudahan tidak terlambat untuk membatalkan buka puasanya. Sekali lagi, selamat berbuka puasa Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau foto? Sudah. Kenalan dulu. Cukup. Ini partner saya. Oh, Pacar seumur hidup ya. Amin. Terima kasih Bapak sudah hadir. Saya Nesya. Kapan-kapan kalau